Disinilah terjadi akhirnya pertarungan yang benar-benar spektakuler dan kemudian benar-benar mengharukan, yang di situ tampak nilai cinta dan pengorbanan dan nilai heroik yang luar biasa besar dari para barisan sahabat yang 9 orang ini yang berada di belakang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita dari Ar-Rahiq Al-Makhtum. Pertemuan terakhir kita telah membahas mulai berputarnya arus peperangan, ya, yang tadinya kaum muslimin memenangkan peperangan, mulai akhirnya terjadi arus balik, oke? Di mana kaum musyrikin mulai akhirnya dapat mengendalikan arah peperangan berdasarkan dikarenakan kekeliruan yang terjadi di sebagian kecil di antara kaum muslimin, ya, yaitu dari para pasukan pemanah yang meninggalkan posisi mereka, yang dimana posisi mereka tersebut penting, ya, untuk menjaga punggung kaum muslimin, ya. Khalid bin Walid yang pada saat itu masih berada di barisan kaum musyrikin memanfaatkan momen tersebut untuk, ya, menyerang kaum muslimin dari belakang, ya, memberikan serangan dadakan dari belakang. Dan kaum muslimin sedang dalam kondisi lengah, ya, karena kan mereka sibuk mengejar para kaum musyrikin yang lari, dan diantara mereka yang sibuk mengambil apa yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin dari ghanimah yang ada, ya. Kemarin juga telah kita ceritakan di mana di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempertaruhkan jiwanya untuk memperingatkan kaum muslimin yang berada di depan. Posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di belakang barisan mengarahkan pasukan, ya, mengarahkan para pasukan. Dan kemudian ketika terjadi serangan dari belakang, maka terancamlah posisi Rasul ini Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di belakang, ya. Kemarin kita ceritakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan dua pilihan. Apakah Rasul lari menyelamatkan dirinya dan bersama orang-orang yang melindunginya dan membiarkan nasib para pasukan yang berada di depannya ini kepada takdir saja sudah begitu, tanpa diperingatkan mereka bahwa ada serangan dari belakang. Atau teriak memperingatkan mereka bahwa ada serangan dari belakang dan menyeru mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera untuk kembali ke belakang. Tapi dengan itu akhirnya dia mempertaruhkan nyawanya, karena kaum musyrikin pada saat itu posisinya lebih dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada para kaum muslimin yang berada di depan jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul memilih langkah untuk memperingatkan para kaum muslimin untuk kembali ke belakang, dan dengan itu ia mempertaruhkan sendiri keselamatannya, ya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berteriak, ilayya ibadallah, kembali kepadaku, sini wahai para hamba Allah, ya. Wa huwa ya'rif anna al-musyrikin sawfa yasma'un sautah, dan dia mengetahui dengan itu akhirnya para kaum musyrikin bisa-bisa mendengar suaranya tersebut. Qabla ayyasma'ahul muslimun, sebelum para kaum muslimin mendengarnya, ya. Walakinnahu nadahum wa da'ahum mukhatiran bi nafsihi fi hadha adh-dharf ad-daqiq. Tapi tetap Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka, memperingatkan mereka dan menyeru mereka di dalam kondisi yang genting demikian. Wa fi'lan faqad alima bihil musyrikun fa khalasu ilaihi. Dan beneran ternyata kaum musyrikin mengetahui hal tersebut dan akhirnya bersegera menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qabla ayyasil ilaihil muslimin. Sebelum para kaum muslimin sempat
sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabaddud al-muslimin fil mauqif. Tabaddud yang kusut akhirnya kaum muslimin karena barisan berantakan jadi kusut ya. Sempat kusut dan akhirnya sempat terjadi kebingungan, bahkan akhirnya terjadilah pembunuhan antar kaum muslimin karena kusut barisannya pada saat itu ya. Ammal muslimuna falamma waqa'u fit tatwiq tar sawad ta'ifah minhum. Ketika gerakan tatwik tersebut, gerakannya ini serangan tiba-tiba dari belakang tersebut berputar dibawa oleh Khalid bin Walid, okay? Bersama para pasukannya tersebut terjadi, akal sehat sebagian kaum muslimin hilang. Akal sehatnya hilang. Falam takun tahummuha ila anfusaha. Sehingga bahkan sampai di antara mereka tidaklah berpikir kecuali keselamatan diri masing-masing. Faqad akhadhat tariqal firar. Di antara mereka ada yang mengambil langkah untuk kabur, segera selamatkan diri dari medan peperangan. Wa tarakat sahatal qital. Dia meninggalkan medan peperangan. Wa hiya la tadri madza wara'aha. Dan dia enggak tahu apa lagi yang terjadi kemudian di belakangnya. Wa farr min hadhihi at-ta'ifah ba'dhum ila al-Madinah hatta dakhalaha. Bahkan sebagian kelompok ini yang lari, mereka sempat lari sampai ke Madinah dan masuk kota Madinah, melarikan diri dari medan peperangan tersebut. Wantalaqa ba'dhum ila ma fawqal jabal. Sebagian kaum muslimin ada yang menyelamatkan dirinya dari peperangan tersebut, lari ke atas gunung, ya. Lari ke atas gunung untuk menyelamatkan dirinya dari peperangan tersebut. Waraja'at ta'ifah ukhra fakhtalatat bil musyrikin. Dan sebagian kaum muslimin ada yang memang kembali. Okay? Ada yang memang kembali berputar arah dan akhirnya bersatu dan bercampurlah mereka dengan barisan kaum musyrikin. Waltabasal askaran falam yatamayyaza. Sehingga dua pasukan tersebut bercampur dan mereka nggak bisa membedakan satu sama lain. Fawaqa'al qatlu fil muslimina ba'dhum min ba'd. Akhirnya sempat terjadi pembunuhan kaum muslimin satu sama lain akhirnya. Rawal Bukhari an Aisyah qalat. Diriwayatkan Imam Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah menceritakan bagaimana kok bisa akhirnya sampai terjadi kusut demikian. Bahwa ada peranan iblis di situ, ya. Ummul Mukminin Aisyah bercerita, "Lamma kan yaum Uhud, huzima al-musyrikuna hazimah bayyinah." Ketika hari Uhud terjadi dan kaum musyrikin telah kalah, okay? Dengan kekalahan yang telak. Fasaha iblis pun berteriak, "Ai ibadallah ukhrakum." Wahai para hamba Allah, di belakang kalian, ai ihtarizu min waraikum. Maknanya, bertahanlah, awas dari belakang kalian. Faraja'at aulahum fajtaladat hiya wa ukhrahum. Akhirnya teriakan iblis tersebut terdengar oleh barisan terdepan kaum muslimin. Barisan terdepan kaum muslimin ini kemudian lari segera kembali ke belakang. Nah, akhirnya yang di depan ini bercampurlah dengan yang di belakang, ya. Fabasara Hudzaifah. Pada saat itu Hudzaifah radhiyallahu anhu melihat hal tersebut, melihat kejadian tersebut. Dia melihat faidza huwa bi abihi al-Yaman. Dia melihat ayahnya al-Yaman. Termasuk orang-orang yang berada di barisan depan tadinya mengejar kaum musyrikin kembali ke belakang karena ada teriakan iblis itu disuruh muter ke belakang. Tadinya begitu. Oke? Okay? Faqala ay ibadallah abi wahai hamba Allah, awas, itu ayahku, hati-hati. Gitu. Ya? Qalat fa wallahi mahtajazu anhu hatta qataluh. Tapi demi Allah pada saat itu kaum muslimin tidak menahan diri mereka dan akhirnya membunuhnya, membunuh ayahnya Hudzaifah. Yani kaum muslimin pada saat itu yang melihat barisan depan kaum musyrikin kembali, kaum muslimin kembali, dikira nih kaum musyrikin kembali dan melakukan penyerangan. Dan benar, kaum musyrikin yang udah lari pun kembali di belakangnya lagi tapi gitu.
Nah ini kusutnya di sini. Mereka nggak bisa bedain mana kaum musyrikin dan mana kaum muslimin. Dan akhirnya kaum muslimin yang muter awal duluan arah tersebut dikiralah musuh oleh para kaum muslimin yang berada di belakangnya. Akhirnya dihantemin lah, termasuk akhirnya di situ ayahnya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu terbunuh oleh para kaum muslimin sendiri. Faqala Hudzaifah, Hudzaifah pun berkata, "Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni bagi kalian." Qala Urwah, Urwah bercerita, "Fa wallahi ma zalat fi Hudzaifah baqiyatu khairin hatta lahiqa billah." Masih hal tersebut menjadi nilai baik bagi Hudzaifah sehingga Hudzaifah wafat. Ya, yakni kejadian tersebut menjadi sebuah nilai besar, nilai mulia bagi Hudzaifah di antara para kaum muslimin, wallahu a'lam maknanya. Okay? Sampai Hudzaifah meninggal dunia, ya. Kenapa demikian? Ya. Kenapa demikian? Di riwayat Sahih Bukhari rahimahullah dan disebutkan juga oleh selain di riwayat Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arada an yufdiyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mau membayar fidyah untuk Hudzaifah karena ayahnya terbunuh. Ini qatal khata. Oke? Qatal pembunuhan tidak disengaja, ya. Rasul mau bayar fidyah buat bapaknya Hudzaifah. Ya. Maksudnya mau ditarikin supaya jadi tebusan buat keluarga duka buat Hudzaifah nih. Maksudnya gitu. Faqala Hudzaifah, tapi Hudzaifah pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tasaddaqtu bi diyyatihi 'alal muslimin." Sudah ya Rasulullah. Sudahlah. Biar diat itu menjadi sedekahku bagi para kaum muslimin. Ya. Fazada dzalika Hudzaifah khairan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikap demikian akhirnya menambahkan kemuliaan Hudzaifah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia nggak mengambil hal tersebut sebagai dendam, kejadian yang dia dendam darinya. Enggak, malah dia ikhlas menerima hal tersebut dan kemudian malah jadi sumbangsihnya bagi para kaum muslimin. Hadhihi ta'ifah hadath dakhil sufufuha irtibak syadid wa ammatha al-fawda wa taha minha al-kathirun la yadruna ayna yatawajjahun wa bainama hum kadhalik idh sami'u sa'ihan yasih inna Muhammadan qad qutil. Pada saat itu kelompok kaum muslimin ini yang berada di depan udah kusut sehingga mereka hilanglah akal sehat mereka dan nggak tahu mereka mesti maju atau mesti mundur, arahnya kemana, mesti apa yang dilakukan, kebek nih udah urusannya kusut nih di tengah. Oke? Pas lagi di tengah-tengah demikian ternyata ada teriakan lagi, seruan lagi bahwasanya Muhammad kutil, bahwasanya Muhammad yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh, bahwasanya Muhammad telah terbunuh. Fatarat baqiyat sawabihim, akhirnya semakin hilanglah akal sehat sebagian kaum muslimin mendengar kabar terbunuhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanharat ruhu al-ma'nawiyyah atau kadat tanhar fi nufus katsir min afradiha. Akhirnya sempat hilang semangat, ya, ruh al-ma'nawiyyah, yakni semangat yang ada di hati para kaum muslimin, ya, atau di hati kebanyakan para kaum muslimin yang mendengar kabar tersebut. Fatawaqqaf man tawaqqaf minhum 'anil qital, akhirnya di antara para kaum muslimin ada yang berhenti dari berperang, udah menyerahlah. Oke, dan melepaskan senjata-senjata mereka. Wa alqa bi aslihatihi mustaqinan, mereka pun akhirnya menyerahkan, yakni menyerah dan melepaskan senjata mereka, ya. Wa fakkar akharuna fil ittisal bi Abdullah bin Ubay, bahkan sebagian kaum muslimin sempat datang ide mereka untuk nyambung dan ngobrol, ya, minta tolong sama Abdullah bin Ubay, yakni Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh kaum munafikin yang sempat lari, yang memecah barisan kaum muslimin, membawa sepertiga kekuatan kaum muslimin kemarin, ingat ya, yang akhirnya dengan mundurnya dia akhirnya terprovokasi lah sebagian kaum dan ikut mundur bersamanya, ya. Liyakhudh lahum alaman min Abi Sufyan, mereka sempat kepikiran untuk minta tolong sama kita, minta tolong aja sama Abdullah bin Ubay untuk, ya nih,
maju bertemu dengan Abu Sufyan untuk meminta keamanan bagi para, yakni untuk menjaga kita lah, oke? Untuk supaya dia nego sama Abu Sufyan, gitu. Wa marra bihaula Anas bin Nadhr, dan kemudian dalam kondisi demikian melewati mereka, yakni melewati kaum muslimin yang patah semangat ini, patah arang ini, datanglah Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu melewati mereka. Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu melihat mereka telah melepas senjata-senjata mereka dan terduduk sudah, okay? Wa qad alqaw ma bi aydihim faqal, akhirnya Anas bin Nadhr berkata, "Ma tantadhirun?" Kalian nungguin apaan lagi? Ngapain begini? Yani madza arakum taf'alun? Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Faqalu, mereka pun berkata, "Qutila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasul telah terbunuh sallallahu alaihi wasallam. Qal, Anas pun berkata radhiyallahu anhu, "Ma tasta'una bil hayati ba'dah?" Kalau begitu apa lagi yang mau kalian lakukan dengan hidup kalian sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qumu famutu ala ma mata alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangkitlah kalian dan matilah kalian di atas hal yang Rasul mati memperjuangkannya kalau begitu, kata Anas bin Nadhr. Yani ungkapan demikian dari Anas bin Nadhr membakar lagi semangat mereka dan akhirnya mereka bangkit dan kembali memegang senjata mereka. Yani ungkapan teguran demikian dari Anas bin Nadhr mengembalikan consciousness mereka, kesadaran dan moral mereka lagi. Ya, kalau begitu mau ngapain lagi kalian dengan hidup ini sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu mau ngapain lagi? Apa yang kau akan lakukan dengan hidupmu kalau Rasul udah mati? Bangkit, matilah kalian juga memperjuangkan hal yang Rasul mati memperjuangkannya. Begitu kata Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian Anas berkata, "Allahumma inni a'tadiru ilaika mimma sana'a haula, ya'ni al-muslimin, wa abra ilaika mimma sana'a haula." Ya Allah, aku memohonkan ampun padamu dari apa yang diperbuat oleh mereka, yakni para kaum muslimin yang sempat patah semangat. Wa abra ilaik, dan aku berlepas diri. Aku serahkan kepadamu dari apa yang mereka perbuat, yakni para kaum musyrikin yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin, ya. Tsumma taqaddama falakiyahu Sa'd bin Mu'adz. Nah, ketika kemudian Anas bin Nadhr pun radhiyallahu anhu terus maju dan merangsek menuju ke barisan kaum musyrikin. Bertemulah dia dengan Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'd bin Mu'adz juga adalah di antara tokoh-tokoh besarnya Ansar, ya, Sa'd bin Mu'adz, Anas bin Nadhr, Sa'd bin Ubadah dan lain-lainnya. Okay? Sa'd bin Mu'adz bertanya kepada Anas bin Nadhr. By the way, Anas bin Nadhr ini pamannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini kisah ini yang ceritain Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bercerita, "Summi itu bismi." Aku dinamai Anas nih dengan nama pamanku itu. Ini pamanku yang terbunuh di perang Uhud. Diceritakanlah kisahnya oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Anas bin Nadhr waktu itu nyesel banget nggak dapat Badr. Oke? Dan kemudian dia bertekad dan ambisi. Lihat, nanti kalau bertemu lagi dua pasukan, ya, ini kalau terjadi lagi peperangan, Allah akan melihatku, aku akan demikian. Terus dia nahan diri, takutnya sombong, dia menahan diri. Dia menahan diri. Anas bilang gitu, Anas bin Nadhr nih. Oke? Ternyata benar aja terjadi Uhud, gitu. Dan kemudian Anas bin Nadhr di Uhud ini luar biasa, heroik sampai, nah inilah ceritanya. Ya. Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada Anas bin Nadhr, "Aina ya Aba Umar?" Yani kaum muslimin yang lain pada mundur cari jalur untuk menyelamatkan diri. Ini dia malah maju mengarah ke barisan kaum musyrikin. Yani kaum muslimin banyaknya naik ke arah atas gunung. Ini dia malah turun mengarah ke barisan kaum musyrikin. Faqala Anas pun berkata, "Wahai rihal jannah ya Sa'ad, inni ajidhu duna Uhud." Wahai Sa'ad, demi Allah,
wangi surga aku menciumnya di bawah gunung Uhud. Di bawah gunung Uhud. Dia maju dan menghampiri, merangsak masuk ke barisan kaum musyrikin karena dia mencium wangi surga tersebut. Tsumma madha faqatala al-qaum hatta qutil. Dia pun terus menghantam yang ada dari kaum musyrikin yang dia hadapi sehingga dia pun terbunuh. Fama urifa hatta arafathu ukhtuh. Jasadnya pun sampai enggak dikenal. Karena apa? Karena berantakan. Yang mengenal jasadnya ini ukhtinya, saudarinya. Ba'da nihayatil ma'rakah, setelah peperangan di Banani, karena sebuah tanda lahir yang ada di jempolnya Anas bin Nadr radhiyallahu anhu. Wabihi bid'un wa thamanun baina ta'nah wa birumah wa darbah bisayf wa ramyah bisaham. Pada Anas bin Nadr pada saat itu terdapat sekitar 80-an luka, 80-an lebih luka. Luka entah sabetan pedang, hantaman pedang, atau tusukan tombak, dan lain-lain. 80 luka sehingga nggak dikenali jasadnya ini siapa ini, gitu. Sampai nggak dikenali oleh ukhtinya, oleh amehnya, oleh ammahnya, bibinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dikenalinya dengan sebuah tanda yang ada di jempolnya tersebut. Ya. Dari situlah Anas bin Nadr radhiyallahu anhu disebut the fragrance of Jannah, aroma syurgawi. Ya, Anas bin Nadr radhiyallahu anhu. Ya. Wa nada Thabit bin Dahdah qaumahu faqala. Demikian juga Thabit bin Dahdah menyeru kaumnya dan dia berkata, "Ya ma'syaral ansar, wahai sekalian Ansar, in kan Muhammad qad qutil, fa inna Allaha hayyun la yamut." Apabila memang Muhammad telah terbunuh, toh Allah adalah zat yang maha hidup dan takkan pernah mati. Faqatilu ala dinikum. Maka berperanglah kalian membela di atas agama kalian. Fa innallaha mudhfirukum wa nasirukum. Sesungguhnya Allah akan memenangkan dan menolong kalian. Fa nahadha ilaihi nafarun minal ansar. Akhirnya seruannya ini membangkitkan sebagian para kaum Ansar dan kemudian bergabung bersamanya, fahamala bihim ala katibah fursan Khalid. Nah, Thabit bin Dahdah membawalah para orang-orang Ansar yang bersemangat ini untuk menghadapi kelompoknya Khalid bin Walid yang berhasil berputar dan menyerang kaum musyrikin dari belakang. Ya, akhirnya dia bersama beberapa orang Ansar tersebut langsung berhadapan dengan pasukannya Khalid bin Walid. Fama zala yuqatiluhum hatta qatalahu Khalid bin Rumah. Masih terus ia memerangi Khalid bin Walid sampai akhirnya terbunuhlah dia, yakni terbunuh sendiri oleh Khalid dengan tombaknya. Wa qutila ashabu. Demikian juga para sahabat-sahabatnya dari golongan Ansar gugur bersamanya. Ya. Wa marra rajulun minal muhajirin birajulin minal ansar. Kemudian seseorang dari golongan muhajirin melewati seorang ansar wa huwa yatashahhad fi damih. Dan pada saat itu ia udah banjir darah. Faqala ya fulan, asy'urta anna Muhammadan qad qutil? Dan dia berkata, wahai fulan, apakah kau telah mendengar bahwasanya Muhammad telah terbunuh? Faqala al-ansari, maka orang Ansar tersebut pun menjawab, in kan Muhammad qad qutil faqad ballagh. Apabila memang Muhammad telah terbunuh, maka toh dia telah menyampaikan apa yang harus dia sampaikan dari tugasnya, menyampaikan agama. Faqatilu an dinikum, maka berperanglah kalian dalam rangka membela agama kalian, yakni yang telah dibawakan oleh Muhammad bagi kalian sallallahu alaihi wasallam. Wa bimithli hadzal istibsal والتشجيع عادت إلى جنود المسلمين روحهم المعنوية. Yani speech seperti inilah, gebrakan demikianlah. Dengan demikian akhirnya kembalilah ruh maknawi, yakni jiwa dan semangat kepada jiwa para kaum muslimin. Ya, waraja ilaihim rusyduhum wa sawabuhum, dan datang juga kembali kepada mereka akal sehat mereka. Ya. Fa'adalu an fikratil istislam awil ittisal bibni Ubay. Mereka pun berpaling dari ide untuk menyerah aja
atau ide untuk langsung minta tolong sama Abdullah ibnu Ubay. Wa akhadhu silahahum, mereka kembali mengambil senjata mereka, yuhajimuna tayyaratil musyrikin, dan langsung menghadapi serangan dan tekanan-tekanan para kaum musyrikin. Wahum yuhawiluna syaqqa tariq ila maqarril qiyadah, sebisa mungkin mereka membuka jalan untuk menuju tempat kepemimpinan, yakni ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad balaghahum anna khabar maqtal Nabi sallallahu alaihi wasallam kadzib mukhtalaq, dan kemudian sampai kepada mereka juga kabar bahwasanya ternyata kabar bahwa Nabi terbunuh ini ternyata hanyalah dusta yang dibuat-buat oleh para kaum musyrikin, oleh syaitan untuk mematahkan semangat para kaum muslimin. Fazadahum dzalika quwwah ala quwwatihim. Hal tersebut pun, yakni kabar bahwa Nabi masih hidup, ternyata ini akhirnya mendatangkan kembali tambahan kekuatan semangat pada mereka. Fanajahu fi al-iflat an at-tatwiq, sehingga mereka berhasil menyelamatkan diri dari gerakan pengepungan tersebut yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Wa fi tajammu' haula markaz Mania ba'da an basharu al-qital al-marir wa jaladu bi darawah balighah, dan sehingga mereka berhasil untuk kembali menyatukan barisan mereka dan bersatu dan saling, setelah melakukan semua yakni upaya untuk kembali menyatukan barisan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat hunat ta'ifah tsalitsah, tapi ada kelompok ketiga, lam yakun yahummuhum illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok ketiga ini sungguh tidaklah meresahkan mereka, tidaklah mereka fikirkan kecuali hanya keselamatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad karrat hadhihi ta'ifah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelompok pertama yang pertama kali berputar dan langsung menuju mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni untuk menjaganya. Wa amal at-tatwiq fi bidayati, sejak awal serangan gebrakan berputar yang dibawa oleh Khalid bin Walid. Wa fi muqaddimah haula Abu Bakar As-Siddiq wa Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan lain-lain. Nah, kelompok yang ketiga ini tentunya ada pembesar-pembesar para sahabat radhiyallahu anhu, ada Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, ya, Umar bin Khattab, nanti ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, radhiyallahu anhum ajmain, ya. Kanu fi muqaddimah al-muqatilin. Mereka tadinya berada di barisan terdepan para kaum muslimin. Falamma ahassu bil khatar ala dzatihi syarifah, namun ketika mereka dapat merasakan adanya bahaya yang mengancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saru fi muqaddimat al-mudafi'in. Mereka bersegera lari untuk kembali ke belakang menjadi orang-orang paling barisan depan dalam rangka menjaga Nabi, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihtidam al-qital haula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekilas gambaran tentang peperangan sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yakni bentrokan sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam di barisan belakang ini cuma sama 9 orang pada saat itu, 7 orang dari golongan Ansar dan 2 orang dari golongan Muhajirin, yaitu yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul berteriak kepada para kaum muslimin untuk segera kembali ke belakang padaku, Rasul hanya terjaga oleh 9 orang pada saat itu, 7 dari Ansar, 2 dari golongan Muhajirin. Dari golongan Muhajirin ini ada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dan dua-duanya adalah sniper, yakni orang yang mahir dalam memanah dua-duanya nih, ya. Bainama kanat tilka tawaif tatalaqa awasir at-tatwiq wa tathan baina syiqqai raha al-musyrikin, kana al-Iraq muhtadiman haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tadi yakni beberapa kelompok prajurit tadi berada dalam kekusutan, oke, dikarenakan mereka berada dikepung oleh 2 sayap kekuatan kaum musyrikin yang menyerang dari depan dan menyerang dari belakang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, oke. Peperangan seru pun terjadi di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dzakarna anna al-musyrikin lamma bada'u 'amal at-tatwiq lam yakun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa 9 nafar. Sebelumnya telah kita sebutkan tadi
bahwasanya ketika awal terjadi gerakan memutarnya Khalid bin Walid dan mulai menyerang dari belakang, tidaklah ada bersama Rasul di belakang kecuali cuma 9 orang. Mereka tadinya pede, kenapa? Di belakang kita 9 ini ada para pasukan pemanah yang menjaga punggung kita toh, begitu tadinya. Begitu, bukan para sahabat melalaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ada yang bertugas jagain punggung, maksudnya menjaga Rasul dan menjaga para pasukan kaum muslimin dari belakang, yaitu para pasukan pemanah ini. Tadinya begitu ceritanya, ya. Tayyib. Falamma da'al muslimina halummu ilayya ana Rasulullah, dan ketika Rasul menyeru para kaum muslimin, kembalilah kalian padaku di sini. Aku Rasulullah, ya, karena berisik apa ini itu mesti disampaikan pada mereka di mana posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sami'a sautahul musyrikuna wa arafuhu, akhirnya kaum musyrikin pun mendengar suara Rasul tersebut dan mengenalnya. Fakarru ilaihi wa hajamuh, akhirnya bersegeralah kaum musyrikin untuk segera sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa malu ilaihi bi thiqalihim qabla an yarji'a ilaihi ahadun min jaishil muslimin. Sebisa mungkin mereka menghantam sekeras mungkin ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum para kaum muslimin yang dari depan sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fajara bainal musyrikin wa baina haula an-nafar at-tis'ah min as-sahabah iraq anif dhaharat fihi nawadirul hub wat tafani wal basalah wal butulah. Di sinilah terjadi akhirnya, oke? Pertarungan yang benar-benar spektakuler dan kemudian benar-benar mengharukan, yang di situ tampak ya nilai cinta dan pengorbanan dan nilai heroik yang luar biasa besar dari para barisan sahabat yang 9 orang ini yang berada di belakang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Imam Muslim dari Anas, yakni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afrad yawma Uhud fi sab'ah min al-ansar wa rujulain min Quraisy. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan memang 7 orang dari golongan Ansar dan 2 orang dari golongan Muhajirin untuk bertahan bersama Rasulullah di belakang sallallahu alaihi wasallam. Nah, kebayang nggak dari ceritanya Anas bin Nadir tadi? Anas bin Malik aku dinamai dengan nama ayahku. Dengan nama pamanku, yaitu Anas bin Nadir. Berarti Anas bin Malik lahirnya entar habis Uhud. Belum lahir berarti kan? Gitu. Malik nih abangnya Anas. Gitu tadi. Akhirnya dia namai anaknya dengan nama adiknya ini. Ya. Diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afrad yaumatul. Lihat, Anas bin Malik menghadiri perang Uhud enggak? Ini untuk yang belajar mustalahul hadis kemana? Nah, Anas bin Malik menghadiri perang Uhud enggak? Enggak menghadiri kan? Kok dia cerita perang Uhud? Kalau di rantai periwayatan berarti ada apa tuh? Ada error di mana? Ittisal as-sanad. Di nyambungnya sanad, di nyambungnya jalur periwayatan. Anas menceritakan sesuatu yang dia tidak menghadirinya. Tuh. Berarti ada missing link. Iya enggak? Missing link kan? Iya kan? Nah, missing link ini kalau terjadi di bawah tobaqot sahabat, itu terjadinya di tabi'in, tabi'in, ini jadi error dan jadi lemah hadis. Oke? Kenapa? Karena kita nggak tahu siapa yang orang yang dia mengambil kabar darinya. Ini bisa diterima apa enggak nih orang? Tuh, ada orang yang hilang nih yang menjadi jeda antara dia dengan kabar. Tuh, oke? Tapi kalau terjadinya di tabaqat sahabat hal tersebut, jarah wa ta'dil nggak berlaku lagi pada sahabat. Udah semuanya diterima riwayat sahabatnya, semua diterima. Oke? Nah, sahabat kalaupun mereka meriwayatkan dari Rasul sesuatu yang mereka nggak dengar langsung dari Rasul atau kejadian yang mereka nggak hadiri, oke? Ini langsung diterima. Kalaupun mesti ada rantai yang hilang. Tapi rantai yang hilangnya lagi, karena apa? Karena rantai yang hilangnya lagi juga pasti sahabat yang diterima kabarnya. Tuh. Yang toh pasti diterima juga kalau sahabat mah. Oke?
Dan kecil kemungkinan seorang sahabat meriwayatkan kabar yang dia dengar dari tabi'in dulu, baru dari sahabat lain, baru dari Rasul atau dari kejadian. Tuh, gitu. Kecil kemungkinan. Kalau iya begitu pun, nih sahabat yang meriwayatkan dari tabi'in pasti nyebut, aku mendengar dari si fulan. Tuh, pasti dia sebut dulu, gitu. Oke, ini yang dibilang marasil sahabi. Mursalnya para sahabat. Ya. Jadi ittisal sanad di situ, kalaupun terlihat di situ ada missing link, tetap diterima riwayatnya. Ini diantara metodologi ilmu hadis kan syarat diterimanya sebuah riwayat ada 5. Ingat kan? Ittisal sanad, nyambungnya rantai sanad. Ya kan? Adalah turwat, adalnya para perawi, dhabtur ruwat, dhabatnya para perawi, adam asyudzuz, tidak adanya syadz, yakni enggak bertentangan dengan yang lebih sahih dengannya darinya. Oke? Sama adam al-illah, nggak ada penyakit-penyakit yang tersembunyi di dalam riwayat tersebut. Nah, sahabat meriwayatkan Anas bin Malik meriwayatkan ada syarat pertama nih, ada ittisal sanad yang nggak beres nih, ada yang terputus, begitu kan? Tapi kalau itu terjadinya di generasi sahabat diterima. Demikian Abu Hurairah radhiyallahu anhu banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kan, sallallahu alaihi wasallam. Padahal bersama Nabi Abu Hurairah cuma 4 tahun. Oke? Maka jawabannya gimana? Kok bisa orang yang cuma 4 tahun sama Nabi meriwayatkan hadis begitu banyak daripada orang yang puluhan tahun bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau belasan tahun bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawabannya banyak. Di antaranya adalah Abu Hurairah 4 tahun all out. Dia bercerita, "Syaghala ikhwani min al-ansar as-safq fi al-haid." Saudara-saudaraku dari golongan Ansor ini sibuk bercocok tanam, yakni berladang. Adapun saudara-saudaraku minal muhajirin dari golongan muhajirin menyibukkan mereka as-safq fi al-aswaq. Mereka tersibukkan oleh bisnis di pasar. Amma ana, adapun aku terus tempel Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keadaan perut kosong ataupun perut terisi, terus ditempel. Akhirnya dapatlah hatta sehingga aku mendengar apa yang lain tak dengar. Aku melihat apa yang lain tidak melihatnya. Dengan itu jadi banyak koleksinya Abu Hurairah. Itu pertama, jawaban pertama nih, kenapa Abu Hurairah bisa paling banyak riwayatnya. 1, dia all out untuk itu, dia mempersembahkan hidupnya emang untuk ngerekam yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doang. Udah nggak ada kesibukan lain dia, nggak pakai dagang, nggak buka warung, nggak ada kesibukan lain, cuman itu udah. Oke? Jawaban yang kedua kemudian, oke? Terus kenapa kalau Abu Hurairah juga ngambil dari sahabat-sahabat besar lain sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman dan lain-lain yang udah lebih lama bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Hurairah boleh sebagai sahabat langsung berkata qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaupun dia tidak mendengar langsung dari Rasul Shallallahu, boleh kalau sahabat. Nah, ini yang dibilang marasil sahabi. Dapat ya? Terjawablah akhirnya syubhat beberapa kaum yang mencoba menyebarkan keraguan di hati kaum muslimin kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Nah, kembali ke cerita kita di sini. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan sebuah kejadian yang dia tidak menghadirinya, yaitu di perang Uhud. Dan dari gambaran tadi, dari gambaran cerita Anas bin Nadr, aku dinamai itu dengan nama pamanku itu. Oh, berarti Anas dilahirkan after Uhud dong, pasca Uhud dong, iya kan? Tuh, iya kan? Berarti ada yang putus nih rantai periwayatan. Cuman karena Anas yang meriwayatkan dan dia masih sahabat juga, radhiyallahu anhu, iya kan? Akhirnya jadi terhitung dia marasil sahabi, mursalnya para sahabat, dan diterimalah oleh para ulama, ya. Ini kalau kita menerima kabar bahwa Anas radhiyallahu anhu beneran dinamai dengan nama pamannya. Karena ada kabar lain yang rada nggak nyambung juga nih. Ada kisah bahwasanya Rasul awal datang ke Madinah itu Ummu Salamah itu ibunya Anas mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, nih Anas nih, biar dia menjadi pembantumu ya Rasulullah di rumah. Tuh ada cerita begitu. Berarti Anas sudah ada. Nah ini nih ada mukhtalaf, ada sedikit
apa namanya hal yang perlu kita cari titik temunya. Wallahu a'lam, itu di tahqiq riwayat ya. Dikit lagi. Anas bin Malik bercerita, Rasul memilih 9 orang dari golongan, 7 orang dari golongan Ansor dan 2 orang dari golongan Muhajirin untuk berada bersamanya. Oke? Dan ketika para kaum musyrikin menyerang Rasul dari belakang, sallallahu alaihi wasallam, menyerang kaum muslimin dari belakang, Rasul pun berkata, "Man yarudduhum anna walahul jannah." Siapa yang dapat menalak mereka dari kita, maka dia akan dapat surga. Oke? Siapa yang akan dapat menahan mereka dari kita, maka dia akan dapat surga. Au huwa rafiqi fil jannah, atau dia akan menjadi kawanku kelak di surga, yakni akan jadi orang yang menemaniku di surga kelak. Fataqaddam rajul minal ansar faqatal hatta kutil. Akhirnya majulah seorang dari golongan Ansar menghadapi pasukan Khalid bin Walid ini yang mendekat, dia terus berperang sehingga dia terbunuh. Okay? Kemudian ketika serangan tersebut kembali kepada kaum muslimin, Rasul pun berkata kepada para sahabat yang ada di sekitarnya ini, "Man yarudduhum anna walahul jannah." Kembali mengatakan demikian, siapa yang mau menghadang mereka dari kita, maka dia kelak akan mendapatkan surga. Ya, au huwa rafiqi fil jannah, atau dia kelak akan menemaniku di surga. Fataqaddama rajul minal ansar, akhirnya maju lagi seorang dari golongan Ansar, faqatal hatta kutil. Dia berperang terus sehingga dia terbunuh. Falam yazal kadzalik hatta qutila as-sab'ah. Terus begitu sehingga 7-7-nya golongan Ansar tersebut terbunuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sahibai. Rasul pun berkata kepada 2 sahabatnya, yakni kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dan kepada Talhah bin Ubaidillah, ma ansafana ashabuna. Duhai sungguh betapa mereka nih, para sahabat kita, betapa mereka sangat tulus kepada kita. Betapa mereka sangat tulus pada kita. Begitu. Ya. Wa kana akhir haula as-sab'ah. Nah, yang terakhir dari 7 orang tersebut bernama Ammarah bin Yazid ibn Sakan radhiyallahu anhu dari golongan Ansar, ya. Faqatala hatta atbatathu al-jiraha fasaqat. Dia pun terus memerangi pasukan Khalid ini yang menekan, okay? Sehingga akhirnya dia terjatuh karena luka-luka yang udah terlalu banyak pada tubuhnya, ya. Nah, pada saat itu nanti barulah ketika 7 orang ini kelar, barulah yang kaum muslimin dari depan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menghantam pasukan Khalid bin Walid dan sempat menyelamatkan si Ammarah ini radhiyallahu anhu dan membawanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia masih hidup, belum mati. Rasul pun langsung mengambilnya dan menaruhnya di pahanya, dan dia pun meninggal dalam keadaan kepalanya berada di kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Radhiyallahu anhum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.